Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Ya, channelnya nggak usah disebut, mungkin sampean sudah baca. Pada momen yang sangat tepat sekali, malam tahun baru, kita mengadakan sesi podcast secara mendadak. Pada kali ini kita kedatangan tamu spesial, Ustadz Salman. Beliau merupakan ustadz dan artis TikTok. Siapa sih yang nggak kenal ke Ustadz Salman? Mungkin beliau ini sangat fenomenal, jarang ditemukan di unik. Perlu ada dibahas sebelum kita beranjak ke tahun 2022, mungkin biar pemirsa ini bisa sama-sama menghibur. Ini tidak resmi ya, apa guyon-guyon, terserah, bebas. Pokok tidak mengandung unsur sara dan sebagainya, tidak melanggar syariat dan sebagainya. Kemarin sempat masyarakat Indonesia dibuat kecewa. Timnas kalah telak 4-0. Komentar beliau gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, mengenai kekecewaan bangsa. Ini bukan, sebenarnya kalau kita bicara nasionalis itu sendiri tidak hanya terpaku pada dukung-mendukung, memberikan dukungan kepada sepak bola Indonesia, misalnya kepada timnas Indonesia, itu menurut saya terlalu sempit untuk mengatakan nasionalis itu seperti itu. Bahkan saya memang waktu pertandingan antara Indonesia dengan Thailand, saya jagokan Thailand. Kok bisa seperti itu? Iya, dari permainannya saja memang kelas kita sudah memang sebenarnya di bawah mereka. Bukan saya nggak nasionalis ya. Menurut saya yang lebih nasionalis sebenarnya membuang sampah pada tempatnya, membuang puntung rokok pada asbaknya dan semacam. Cinta lingkungan. Cinta lingkungan dan semacamnya. Sempet beredar artis, andainya sampai itu artis terkenal se-Indonesia, pas ngomong bilang di depan umum, saya jagokan Thailand, mungkin sampai dihujat seperti itu. Presenter Betul. siapa itu? Ya itulah, saya nggak tahu namanya. Itu yang Gimana namanya Anda? tidak disebutkan itu. Menurut pandangan Anda, ada orang yang memandang secara realistis bahwasanya Thailand ini menang, Indonesia kalah, disangkut pautkan dengan nasionalisme. Gimana menurut Anda? Mereka itu kelompok-kelompok yang seperti itu sebenarnya kelompok apa? Mu'tazilah dan semacamnya. Masya Allah. Jadi pandangan tentang nasionalis terlalu sempit bagi mereka. Mereka sudah menganggap karena mendukung penuh dengan sepak bola, dengan olahraga, dari segi olahraga mendukung penuh, menjadi supporter yang begini. Mereka anggap itulah nasionalis. Namun sebenarnya tidak. Yang lebih luas, yang lebih sederhana. Luas apa sederhana ini? Sebenarnya cinta lingkungan itu lebih Nasionalis. lebih nasionalis. Berkendara memakai helm dan membawa STNK dan semacamnya, membawa SIM. Itu Vaksin termasuk nasionalis. vaksin nasionalis, mendukung terhadap program pemerintah. Itu menurut saya. Berbatik misalnya itu juga nasionalis. Cinta Indonesia itu adalah menjaga lingkungan, menjaga agar kita tetap dalam kerukunan gitu loh. Kalau saling menghujat ini kan sudah tidak nasionalis ini sebenarnya. Kasihan ya, seperti pemain itu ketika menang disanjung, kalah dihujat habis-habisan. Begitulah masyarakat kita ini terlalu awam lah,
Terlalu pendek. Saya katakan terlalu awam, sorry. Ya itu teman-teman lagi awam. Itu. Sangat awam. Kalau menurut Anda secara teknis lah permainan, kok bisa sampai 4-0 padahal itu final itu. Itu gak Ya. jarang lah ditemukan final skor yang sangat telak 4-0. Secara teknis permainan menurut Anda gimana? Indonesia kok bisa 4-0? Mungkin terlalu tegang. Para pemain itu terlalu tegang, tidak ada ketenangan. Waktu itu kan memang supporter pun sedikit kan, Sedikit Ya, karena sedikit. dibatasi. terbatas. Jadi sudah terlalu pede, kemudian gol di awal menit, 2 menit. iya. Gol di awal pertandingan wis down itu. Dan tidak bisa bangkit. Sementara yang menjadi buah bibir masyarakat siapa itu? Siapa itu? Asnawi, Situngah, Arhan. Arhan Pratama tidak ikut. Ya miris lah. Ketika Miris gimana itu? Maksudnya permainan Indonesia miris? bukan Apanya? semangatnya. Semangat. Semangatnya miris ketika di gol, ketika kemasukan satu gol di awal pertandingan, mereka tidak bisa bangkit, mereka langsung ketar-ketir sehingga permainannya pun jelek. Secara tidak langsung Anda itu berani mengatakan bahwasanya para pemain timnas tidak semangat. Tidak semangat waktu itu, Masya memang Allah. tidak semangat. Berani sekali sampai. Ya, saya himbau kepada teman-teman yang di timnas, itu termasuk mungkin teman-teman saya mungkin untuk lebih semangat, lebih giat. Iya, karena saya saling follow di IG itu. Alhamdulillah. IG Salmanun. Kalau coba kalau di apa? Salmanun _ itu Follow, jangan lupa ya. IG saya. Jangan lupa di follow Ya, back jangan- juga. Di follow back nanti insyaallah. Pastinya. Gini, sempat ada setengah bercanda sih. Kenapa sih Indonesia itu kalah? Banyak sih. Oh, di dalam Al-Qur'an aspek. itu ya. Iya. Dalam Al-Qur'an itu disebutkan gajah dikalahkan oleh burung ababil, bukan burung Garuda. Iya, iya. Apakah harus kita mengubah lambang negara Garuda ke burung ababil? Gimana menurut Anda? Kita ababil sendiri itu kita tidak tahu seperti apa kan, seperti Burung apa itu? Apa yang berkutut itu ya? Kadek pendopo bisa. Ya, begitulah. Mungkin seputar Indonesia kita cuma bisa memberikan semangat, dukungan kepada Doa. teman-teman. Ya, kita mendoakan juga mudah-mudahan di leg kedua ini bisa ada keajaiban lah. Ketika harapan tinggal 10%, sisanya adalah keajaiban. Insyaallah. Yang Ini. penting sabar dan tetap optimis. Ya, gini, kan sudah 6 kali final. 6 kali, kalau memang runner up sudah di Indonesia ini divonis raja runner up, juara 2. runner up, ya. Kalau menurut antum panjenengan juara 2 itu apakah termasuk prestasi? Ya kalau berkali-kali itu ya saya katakan bukan prestasi lagi tapi frustasi itu. Masya Allah. Bisa jadi frustasi itu. Tidak ada peningkatan. Dari tahun ke tahun tidak ada peningkatan. Ya cuma mainnya udah lumayan bagus. Tapi menurut saya keemasan di timnas Indonesia, sepak bola Indonesia itu waktu zamannya Bambang Pamungkas itu. Tahun berapa? 2010-an mungkin. Pernah juara? Enggak. Berarti bukan emas kalau kalau Itu belum Mas. pernah juara bukan Mas emas. tapi banyak campurannya maksudnya. Campur perak gitu. Iya. Terakhir untuk timnas evaluasi biar leg kedua meskipun nggak menang kalahnya tidak terlalu parah gitu. Gimana evaluasi? Insya Allah kalau leg kedua ini saya yakin menang. Yakin? Ya. Apa karena Itu Thailand bisa mengalah? di garis bawah ya nanti ya. Bahwa saya yakin menang dengan semangat yang berkobar-kobar. Amin amin. Walaupun pada hasilnya nanti kemenangannya tipis. Amin. Kita Itu- doakan aja itu lah. menurut yang saya. terbaik untuk timnas. Ya Lebih ini giat lagi timnas sudah, kita bahas yang lagi-lagi eh, wow. awal tahun Ini kan tahun baru. Banyak mengaitkan bahwasanya
jika ada yang merayakan tahun baru itu tasabuh bil kufar. Terus kok bisa seperti itu? Karena zaman dulu orang-orang yang kafir itu majusi lah, membakar-bakar itu untuk mengundang dewanya, Tuhannya itu dengan cara membakar-bakar. Orang-orang yang pikirannya pendek itu mengatakan jangan sholawatan aja sampai mati, kita zikir aja tahun baru, gak boleh bakar-bakar jagung, itu seperti kafir. Padahal meskipun gak ada tahun baru, bakar-bakar jagung di alun-alun setiap hari ada. Gimana menurut Anda? Jadi ya sekali lagi saya katakan miris sekali terhadap pemahaman keagamaan utamanya di masyarakat kita. Jadi sangat penting, makanya saya katakan sangat penting generasi muda ini untuk mengenyam pendidikan di pesantren agar tidak menjadi orang yang kagetan dengan sesuatu yang baru. Tidak kaku ya. Semuanya haram gitu. Masalah tasabuh itu banyak sekali sebenarnya. Tapi kalau semuanya dikaitkan dengan tasabuh, ya repot kita ini. Apakah kita harus menciptakan terlebih dahulu baru kemudian menciptakan sesuatu yang berbeda misalnya? Kan enggak. Semuanya perayaan ya merayakan ya juga tasabuh. Bisa timbul ke tasabuh itu. Sepak bola tasabuh karena yang menciptakan sepak bola kan orang kafir. Jadi gimana itu? Jangan terlalu sempit, kita pandang luas bagaimana esensi daripada perayaan-perayaan itu sendiri. Selamat Natal misalnya, ucapan selamat Natal dan semacam perlu. Jika kita mempunyai tetangga, apakah toleransi sih penting, tapi ya esensi daripada ucapan selamat Natal itu sendiri untuk apa? Apakah untuk mengucapkan selamat kelahiran Nabi Isa Ibnu Maryam, atau kita mengatakan seperti mereka Ibnullah? Kalau Ibnu Maryam ya fine, itu fine. Fine itu apa? Fine itu. Takut ada yang nggak ngerti. Saya juga nggak ngerti fine itu apa. Ya oke, fine. Oke, baik-baik aja. Tapi kamu yakin? Oke. Yakin cuma buat aku sama Raya gitu. Oke, fine. Sedang viral itu. Iya itu. Setiap ada tahun baru pasti ada yang menggoreng isu-isu seperti itu. Di rumah saya sendiri di Surabaya, di pinggir tetangga pas itu orang Kristen. Waktu Idul Fitri toleransinya tinggi. Mereka Idul Fitri datang di rumah minta maaf. Tapi ketika mereka merayakan hari rayanya sendiri, dari tetangga yang Islam itu gak ada, itu kan menurut saya kasihan ya. Gak ada yang mengucapkan. Sebenarnya mirip sekali sebenarnya perayaan hari Natal dengan hari-hari besar di kalangan kita. Awal-awal memang ya sama, mirip, bahwa ada tidak terlalu ramai, kita silaturahim seperti itu. Orang-orang Kristen terdahulu seperti itu, merayakan Natal seperti itu. Di mana itu? Di sana, di Palestina. Lu Palestina itu Kristen? Hah? Di Palestina. Palestina itu bukan Muslim mayoritas. Ya kan dulu. Oh dulu. Oh, ya. Di Palestina ya. Bukan Israel ya, tapi Palestina. Kita harus dukung Palestina. Karena sekarang Palestina lagi dijajah. Subhanallah. Ya ini ada kabar mengatakan bahwasanya tahun 2022 ya 2021 ya, kalau 2022 berarti nanti 2022 ini tinggal berapa jam akhirnya? Sekitar kurang 3 jaman lah. 3 jam Ya, 3 jam dari sekarang itu sudah memasuki 2002. Kita ada di penghujung tahun 2021. Kita ucapkan dulu selamat tinggal 2021. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik.
lebih bermanfaat dan lebih energik. Dan doa untuk saya kepada antum-antum, Heeh. mudah-mudahan tahun 2022 merupakan tahun sejarah Menjadi 2002, tidak menjadi 2021 saja. Menjadi Dua. 2022. mempunyai pasangan gitu. Ya, betul. Kapan sampean rencana mungkin Insya Allah 2022? 2002 pertengahan 2002 itu sekitar bulan, kalau bulan hijrinya kita ambil Dzulqa'dah, insyaallah di Dzulqa'dah itu kita akan Mei, merayakan April. sekitar itu, Alhamdulillah lah, insyaallah bulan tekepe jangan betul. bulan TKP. Ya. Itu cuma rencana, tapi ya manusia kan hanya bisa berencana. Ya gini soalnya Pak, ketika waktu Muktamar NU yang jadi ketua terpilih siapa itu? Gus Yahya Stakuf Iya, ya. Gus Itu Yahya. kan langsung mengatakan ketika sudah dilantik langsung mengatakan satu hal yang dikatakan itu masalah jomblo. Jomblo itu sangat menyakitkan dan jangan sampai jomblo karena Dajjal jomblo itu katanya. Astagfirullahaladzim. Berarti seperti Dajjal kita yang jomblo-jomblo ini selama ini. Gimana ini ya? Itu sebenarnya bukan persamaan, Gimana ya? cuma motivasi sebenarnya. Motivasi bagi para jomblo agar tidak agar segera memiliki pasangan. Karena ya saya rasakan sendiri jomblo itu nggak ada Sakit ya, menyakitkan. nggak ada wah-wahnya, gini-gini aja. Jomblo itu gini-gini aja ya, sendirian. Sedih ya. Iya, sedih memang. Beli nasi gak ada Iya. temannya, ke situ gak ada temannya, ke sini sih. Nyuci baju sendiri, jemur baju sendiri. Kalau nggak jomblo kan mendingan, kalau punya istri bisa nyuciin baju istri kan dua. Gitu. Mungkin terakhir untuk pesan-pesan ke teman-teman kita yang lagi jomblo. Kan di sini jomblo semua. Iya. Itu ada Ustadz Pak Ong, ada Torik, saya beli jomblo ini. Wow ini. Kameramen. Ya. Pesan terakhir. Pesan terakhir mungkin semangat, Semangat dalam jangan pernah menyerah, bahwa pernikahan itu ya adalah ketentuannya. Jadi jangan sampai menghina Tuhan, kata siapa itu? naudzubillah. Kata siapa juga? Sujiwo Tejo ya. Jangan sampai menghina Tuhan dengan khawatir bahwa besok kita tidak akan mendapatkan jodoh dan besok kita tidak akan makan dan semacamnya. Jadi tetap optimis, tetap semangat, ya jangan lupa berdoa, berusaha. Kalau sudah ada yang srek, pepet terus, jangan kasih kendor. Terima kasih, mungkin itu saja. Ya, sekian dari tayangan pada malam hari ini. Mungkin untuk kesimpulan sampean bisa menyimpulkan sendiri kalau melihat video ini ya. Saya tidak mau menyampaikan kesimpulannya karena terlalu panjang, terlalu dalam dari penyampaian Ustadz Salman ini. Sekian, untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebentar, Gimana? mungkin ini juga promosi. Saya jomblo. Jangan lupa saya jomblo Ya, juga, Pak. saya jomblo, ini jomblo, kita semua jomblo. Mudah-mudahan kita dapat pasangan Ya. tahun baru. Jadi udah itu aja. Terima kasih. Jangan lupa follow juga TikToknya Salmanun ya. TikTok, IG juga Salmanun _ itu juga punya saya dan punya Karena Anda, ketika silakan. sampean sudah menfollow IG dan TikToknya Pak Salman, otomatis hidup Anda 50% akan bahagia. Gitu, ya. Dan 50%-nya lagi Jomblo. menderita. Ya, terima kasih, tetap semangat dalam berjuang, beribadah, cari pasangan, bekerja dan sebagainya. Saya Muhammad Yusuf. Dan saya Salmanun. Terima kasih atas dukungannya, tonton terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.